Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Adzim. Ma'asyiral hadirin, saudaraku para pemirsa dimanapun berada, tiada kata yang pantas, tiada kata yang indah yang selalu kita ucapkan, kita dengungkan, kita sampaikan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena iradah Allah lah, karena kehendak Allah lah, karena takdir Allah lah yang kita yakini bahwa kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, dan masih ditakdirkan oleh Allah sampai di penghujung akhir Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terucap, tersampaikan, dihaturkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, jalan menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dinul Islam. Andaikan tidak ada Muhammad, tidak ada Rasulullah, maka alam ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersyukur meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita masih menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Andaikan tidak aku ciptakan Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta. Oleh karena itu hadirin, senantiasa kita bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ma'asyiral hadirin, saudaraku dimanapun berada, kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan di mana Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita, senantiasa menerima dan menerima sedekah kita, senantiasa mengampuni kita di bulan yang mulia ini. Tapi ketika akhir Ramadan, pada akhir malam bulan Ramadan, ada yang menangis, ada yang bersedih, yaitu langit, bumi, malaikat, semuanya bersedih karena akan ditinggalkan bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza kana akhirul lailati min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaika musibatun li ummati sayyidina Muhammad." Qila ayyu musibatin?
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dhahabun Ramadan li'anna ad-da'awati fihi mustajabah was-sadaqatu maqbulatun. Ketika tiba akhir Ramadan, langit, bumi, malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Muhammad. Sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat kiraman katibin untuk senantiasa mencatat amal kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Tetapi berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Rata-rata semua manusia itu senang dengan berakhirnya bulan suci Ramadan karena akan menuju hari raya atau menuju lebaran. Tetapi meskipun demikian, mudah-mudahan puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang terus ingin saya sampaikan, bahwa tujuan akhir puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Lantas siapa yang bertakwa itu? Quran surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian bisa menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan selalu memaafkan manusia. Allah menyebut mereka lah orang-orang muhsin. Nah, ciri inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam ranah puasa ini. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta kita di waktu lapang maupun di waktu sempit? Kalau senantiasa mungkin di waktu lapang itu mungkin mudah karena kita ini ada. Tetapi bagaimana kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, ketika kebutuhan-kebutuhan hidup itu senantiasa ada dalam hidup kita? Mungkin agak susah kita akan berinfak. Tetapi mudah-mudahan dengan pengingatan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, senang, dalam sempit maupun lapang. Pada saat perang Tabuk, ketika Rasulullah membutuhkan sejumlah harta, maka datanglah Umar bin Khattab untuk mendermakan, menginfakkan sebagian hartanya kepada Rasulullah SAW kala dalam keadaan paceklik, dalam keadaan sulit sekali. Lantas ditanya oleh Rasulullah SAW, lantas apa yang kamu tinggalkan? Separuh sudah aku tinggalkan untuk keluargaku ya Rasulullah. Lantas datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mendermakan, menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan wahai Abu Bakar? Yang aku tinggalkan keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Umar ingin mencontoh, menyamai atau melebihi dari Abu Bakar, tidak akan pernah bisa. Sebegitu besarnya ghirah, infak oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Umar
dan Abu Bakar. Tetapi kita ini tidak sebegitu besar, tetapi bagaimana kita bisa mencontoh, mentelaudani sahabat-sahabat beliau. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, senantiasa menahan. Bisa pada waktu kita ini marah, tetapi kita tidak melampiaskan kemarahan kita, kita bisa menahan amarah kita. Inilah termasuk orang-orang yang senantiasa dalam keadaan muttaqin, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, yaitu orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Mungkin kalau orang mau minta maaf itu mudah, tetapi memaafkan kadang-kadang jauh lebih sulit. Tetapi inilah Allah menjanjikan, berikanlah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam bulan suci Ramadan kita bangun hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tarawih, melalui qiyamul lail, melalui kegiatan tadarus, kemudian kita bangun juga hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia. Maka di akhir Ramadan ini kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaharui hubungan sesama manusia agar imbang. Ibarat dua sisi mata uang, maka koin-koin itu adalah sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelah kiri adalah hubungan sesama manusia atau hubungan horizontal. Tanpa sebelah tidak ada, maka menjadi tidak berlakulah koin itu. Begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan di akhir penghujung bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua, senantiasa mendengar doa-doa kita semua dan mengabulkannya. Dan mudah-mudahan yang terpenting, karena sudah kadung kita di akhir Ramadan, boleh jadi kita belum maksimal ketika bulan Ramadan yang kemarin, boleh jadi belum secara maksimal kita melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan sebagainya. Tapi mari kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dan bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima salat kita, salat tarawih kita, baca Al-Qur'an kita, sedekah kita, zakat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatkan dalam catatan kiraman katibin, senantiasa yang akan kita sampaikan, kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami pengurus MGMP PAI SMP Kota Malang beserta seluruh pengurus, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi daripada para mubaligh GPAI yang telah membantu memberikan kelancaran dalam kegiatan kalbu ini. Dan saya sangat senang, sangat bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ridho Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan digital lainnya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemirsa yang sudah subscribe, like, share, and comment, dan kepada para mubaligh yang telah berkenan memberikan tausiahnya pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus yang telah berjuang senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan sehat selalu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.